Saudara-saudara, saya akan memulai dengan puji-pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan anugerah yang sudah Engkau limpahkan pada kami. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk seluruh agama, untuk seluruh keyakinan, untuk seluruh budaya, untuk seluruh suku-suku. Betapa agungnya kasih-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah kami menaikkan pujian dengan perenungan, supaya hati kami memahami betapa besarnya kasih Tuhan. Terlebih lagi ketika firman pun disampaikan, kasih Allah biarlah terus mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kiranya Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan naikkan pujian pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Oh, kayu yang kasar, kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku genap. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Dari kayu salib, dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Sana Dia dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat di dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ku ingat cinta
jatuh pada kakinya. Ya, aku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Dengan suara halus kita naikkan refnya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Saudara-saudara, karena salib Tuhan itulah kita diampuni. Kita jangan mimpi perbuatan kita bisa menyelamatkan kita. Kita jangan mimpi persembahan kita bisa menebus dosa kita. Hanya salib, hanya Tuhan Yesus yang mampu melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Karena salib-Mu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus,
Yesus tolak segalanya. Mari kita bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Di hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saudara, kalau Kristen tanpa salib, Kristen menjadi ajaran moral. Kalau Kristen tanpa salib, Kristen hanya agama. Tetapi sesungguhnya karena salib itulah kita hidup, karena salib itulah menang. Kata firman Tuhan, kita dibaptiskan di dalam kematiannya dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Kata firman Tuhan, musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Dan Rasul Paulus mengatakan, di manakah engkau hei maut? Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sebab itu kita boleh bersyukur. Karena salib itu kita menikmati hidup Kristen yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya. Dan Dia ingin supaya hidup kita dipersembahkan di atas mezbahnya. Bukan hidup hanya sebagai orang yang beragama Kristen, tetapi hidup sebagai orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Tinggalkan
dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Sebab itu saudara-saudara, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Silahkan duduk dan saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita kembali bersama-sama akan menyanyikan satu pujian. Aku siap. Aku siap.
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada pertengahan ibadah kami ini. Kami sudah bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan bisa menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Saat ini kembali kami bersama-sama akan belajar bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota. Urapi hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini, mampukan dengan urapan kuasa Roh Kudus menyampaikan firman Allah setuju dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Allah tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh jadi berkat bagi seluruh jemaat yang ikut beribadah pada pagi ini. Kami serahkan juga jemaat kami yang tidak sempat beribadah, biarlah mereka juga bisa tetap dilayani secara online. Kami serahkan seluruh gereja-gereja Tuhan yang bersama-sama sepanjang hari ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Lindungi ya Tuhan, bungkus seluruh gereja-Mu dan hamba-hamba Tuhan dengan kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus, biar mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik dengan berkat pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Yang pertama, ayat yang sudah sangat terkenal. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, kemudian Yohanes 14 ayat 6, dan Kejadian 3 ayat yang ke-15. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Saudara, pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, kasih dan anugerah Allah. Kasih yang dimaksud di sini bukan kasih phileo, kasih di antara manusia yang sangat terbatas. Tapi yang dikatakan di sini adalah kasih agape, kasih Allah yang tidak ada batasnya, yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi. Dan anugerah Allah, anugerah pemberian yang tidak ada taranya bagi kehidupan manusia. Termasuk saudara dan saya yang semula tidak pernah mengenal siapa Juru Selamat ini. Tetapi ketika bangsa Israel menolak Yesus yang sudah dijanjikan, saudara-saudara, Tuhan berpaling dan anugerahnya diberikan kepada orang-orang kafir yang tidak mengenal perjanjian Allah, yaitu kita sekalian. Sehingga kita kemudian bisa percaya kepada Tuhan Yesus, mendapatkan anugerah yang luar biasa, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kita lanjutkan. Kasih Allah pada umatnya dinyatakan dalam wujud. Kasih daripada Allah itu dinyatakan dalam wujud apa, saudara-saudara? Kadang-kadang pikiran kita tidak bisa menjangkau apa yang dikatakan oleh firman Allah karena sangat terbatas. Terlebih gangguan pengaruh dari kegelapan
kuasa kegelapan dosa ini membatasi kita untuk bisa mengerti. Tapi dengan bimbingan Roh Kudus kita yakin dan percaya kita akan diberi pengertian yang luar biasa oleh Tuhan tentang kasih dan anugerah Allah ini. Yang pertama, berjanji pada manusia akan mengirim juru selamat dan membebaskan manusia daripada belenggu dosa. Tadi sudah dibaca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Pada saat itu ketika Allah membacakan ayat ini ya, mengatakan ayat ini. Saat itu berkumpul Adam dan Hawa dan kemudian ular yang merupakan penjelmaan daripada iblis yang sudah menyebabkan manusia yaitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena tipu muslihat daripada iblis ini. Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan sudah memperingatkan kepada mereka supaya mereka taat kepada Tuhan. Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi dengan tipu muslihat daripada iblis. Ya, Hawa jatuh di dalam dosa. Dia mengambil buah itu makan dan kemudian juga memberikan kepada suaminya Adam. Saudara, iblis dengan tipu muslihatnya mengatakan, waktu dia mengatakan buah itu enak akan dimakan, tetapi kemudian Hawa mengatakan tidak. Allah sudah mengatakan kamu tidak boleh menjamah atau makan buah itu, sebab kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Firman Allah berikan kepada manusia ini tidak pakai kata jamah, makan buah itu kamu akan mati. Tetapi karena dia memang tidak punya keyakinan yang sungguh-sungguh ya, karena yang langsung mendapat berita ini adalah Adam, Hawa daripada Adam. Jadi dia menambahkan dengan satu kata, oh tidak, jangan makan atau menjamah. Dan kesempatan ini digunakan oleh iblis. Oh, bukan begitu. Kamu tahu tidak, Allah melarang kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, menjadi seperti Allah. Dan Allah tidak menghendaki ada Allah lain selain dirinya. Itu yang digunakan tipu muslihat oleh iblis, dan kemudian Hawa mengikuti keinginannya dan melakukan itu, dan dia jatuh di dalam dosa. Semula sebelum jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa seringkali berjalan-jalan di Taman Eden bersama dengan Allah. Tetapi ketika dosa memasuki kehidupan mereka, timbul ketakutan. Mereka bersembunyi, tapi tidak ada satu tempat di mana manusia bisa bersembunyi daripada Allah. Takut, malu karena mereka mengetahui diri mereka bertelanjang. Lalu Allah mencari, Adam, Adam, di manakah engkau? Dan sampai ke tempatnya, mengapa kamu bersembunyi? Kami takut, kami malu karena kami bertelanjang. Ya. Sudahkah engkau makan buah yang kularang ini? Saling tuding. Adam mengatakan, perempuan yang Tuhan anugerahkan, jadi kalau Tuhan tidak menganugerahkan perempuan ini, ya tidak akan terjadi masalah itu. Dan perempuan itu mengatakan, Hawa mengatakan, si iblis, si ular itu menipu aku sehingga aku makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Terjadi seperti ini. Tapi kemudian Allah yang Maha Kasih masih menyatakan anugerahnya walaupun manusia jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden sesuai dengan firman Allah. Mereka sudah berbuat dosa, tidak bisa lagi bergaul dengan Allah dengan cara yang dekat, akrab. Karena dosa menjadi penghalang. Mesti keluar dari Taman Eden, tapi sebelum keluar dia bernubuat. Menyampaikan nubuat satu kali. Ya, dia akan mengirim juru selamat. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular itu, dan perempuan ini. Antara benihmu dan benih perempuan ini. Benih perempuan ini, jadi ingat, Yesus bukan benih laki-laki. Dia penjelmaan daripada Allah, bukan dilahirkan secara manusia. Ya, hubungan suami istri tidak. Dia penjelmaan daripada Allah.
Benih daripada perempuan ini akan meremukan kepalamu dan kamu akan mematuk tumitnya. Jadi Tuhan menjanjikan setelah itu Adam dan Hawa keluar dari saat itu. Kenapa tidak saat itu? Manusia cuma berdua. Allah izinkan mereka berkembang. Berkembang, bertambah-tambah menjadi banyak manusia di dalam dunia ini. Tapi karena awalnya sudah jatuh di dalam dosa, manusia ini sulit untuk kembali kepada Allah. Makin hari makin jauh daripada Tuhan. Makin hari makin jauh, agama tidak menolong mereka. Agama seringkali menimbulkan perpecahan antara satu agama dengan agama yang lain. Ya, Tuhan berkati mereka sampai jumlahnya banyak sekali dalam dunia ini. Dan Allah baru memulai janjinya memanggil Abraham dan Sarah dari negeri Ur Kasdim, sekarang Irak namanya, dulu Babilonia. Pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepada kamu kelak. Aku akan memberkati kamu dan menjadikan kamu bangsa yang besar. Dan akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Itu janji Allah untuk menyediakan Mesias juru selamat ini. Tapi kemudian kita melihat, saudara-saudara, ya, apa yang terjadi? Kita melihat. Berikutnya yang kedua, menggenapi janjinya dengan mengirim juru selamat, mengirim Yesus sebagai juru selamat. Tadi memberikan nubuat, firman Tuhan janji akan mengirimkan juru selamat. Dan sekarang menggenapi janjinya dengan mengirim Tuhan Yesus. Yang ketiga, kasih dan pengorbanan Yesus mati disalib di Golgota. Yang berikutnya, mengampuni dosa dan memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mengampuni dosa. Kita akan baca dulu satu ayat. Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah ya penggenapan janji Allah memberikan keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Pimpinan dan perlindungan Tuhan. Ya. Kita baca dulu Matius 28 ayat 30 bagian B. Ini janji Tuhan Yesus ketika dia akan meninggalkan dunia kembali ke surga. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Menyertai kamu sampai kesudahan alam. Janji itu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, ya, kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup. Ayatnya banyak. Tapi kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 5 mulai ayat 1 sampai dengan 12, di sana Tuhan menyampaikan tentang kebahagiaan yang Allah berikan kalau kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mulai daripada nanti saudara baca di rumah dengan teliti, ya. Mulai dikatakan, ya, jangan dibaca dulu, nanti di rumah saja dibaca, sih ayatnya banyak, ya. Saya hanya menyebutkan satu saja. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, ialah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, ialah yang empunya kerajaan surga. Orang tidak akan mengerti firman Allah. Miskin itu membuat orang sengsara, menderita. Kadang-kadang orang miskin dihina, diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Saya pernah berkata bukan karena saya sakit hati. Sampai sekarang toh Tuhan pelihara saya walaupun saya dari kecil dihina orang, tidak punya orang tua.
masih kecil, urusan anak kecil, pulang ke rumah dicegat di rumah sebab rumahnya saya mesti lewat rumah orang lain. Rumah petak, satu rumah ada 5 keluarga di sana. Yang paling depan tukang babi, saya masih ingat sampai sekarang, umur saya masih kecil. Ya anak kecil bermain-main pas ya itu ya udah biasa. Tapi nungguin, saya melihat orang tuanya itu tukang babi ini gini aja. Ya nungguin terus di situ, saya pulang dikeperukin. Saya nggak menangis. Tapi yang luar biasa ketika saya umur 20 tahun. Dia dalam keadaan sakit tinggal di rumah tidak diopname. Sebelum meninggal dunia saya datang ke rumahnya. Duduk di pinggir tempat tidurnya saya memberikan arahan kepada bapak yang pernah memukuli saya. Bukan cuma 1 kali. Ya, saya memberikan arahan kemudian mendoakan bapak ini. Supaya Tuhan yang maha murah maha pengasih akan menyelamatkan jiwanya. Dan beberapa waktu kemudian dia meninggal dunia. Dan setelah suaminya ini meninggal dunia, istrinya orang Sunda, orang dari Leles. Dan anak-anaknya ikut ibadah di tempat saya mendirikan gereja. Itu bukan kekuatan manusia, itu adalah anugerah Allah. Kasih dan anugerah Allah. Luar biasa. Ya, tidak sampai di sana, waktu saya sudah terjun melayani pekerjaan Tuhan. Saya berpikir pasti di gereja itu ada kasih yang luar biasa. Tapi nyatanya waktu saya melayani pekerjaan Tuhan karena saya orang miskin, ya, seringkali didera dengan penghinaan. Ya, penghinaan demi penghinaan di dalam gereja dan orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya orang miskin, tapi saya sudah membaca firman Allah. Hikmat itu terlebih daripada kekuasaan. Tapi hikmat orang miskin tidak dihargai orang. Ya, hikmat orang miskin tidak dihargai orang dan perkataannya tidak didengar. Saya sudah mendalami firman Allah ini, jadi kalau terjadi semua ini santai saja. Saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tenang saja. Jadi panggilan dan perlindungan Tuhan, ya, apapun yang terjadi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan memelihara. Sebab Tuhan sudah berjanji Dia akan menggenapi. Dia akan menggenapi. Ya, berikutnya kebahagiaan tadi. Ya, walaupun mengalami begitu, saya tetap bahagia. Diperlakukan dengan cara yang tidak baik, tapi tenang saja. Sebab saya melihat Yesus lebih daripada apa yang saya alami. Dia menderita. Dia menderita hebat. Ya, penderitaan untuk siapa? Untuk kita manusia. Jadi kenapa mesti saya sedih? Mengalami masalah-masalah itu, tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Tidak berpikir, naon ka gereja pas gitu. Saya sudah bertemu dengan banyak orang yang mengalami kekecewaan di dalam gereja. Tidak berpikir kenapa saya harus mengalami begini. Berpikir, introspeksi diri, kunaon urang teh kieu. Bukan Allah yang salah, tapi kita yang salah manusia ini. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Menunggang keledai betina, berjalan dengan tenang memasuki Yerusalem. Dan orang sudah berkumpul di kota Yerusalem, pinggir jalan kiri kanan. Mereka berteriak-teriak, Hosana, Hosana, mubaraklah dia yang datang dengan nama Allah. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem ini. Lalu apa yang Tuhan lakukan dengan sambutan yang meriah itu? Mereka ingin Yesus menjadi raja bangsa Israel. Apakah langsung Tuhan kemudian pergi ke balai kota meminta supaya pengurus di daerah mengangkat saya menjadi raja bangsa Israel? No. Itu bukan kehendak daripada Tuhan. Tujuan Tuhan lebih mulia hanya menjadi raja manusia. Pada waktu malam dia kumpulkan seluruh murid-muridnya dan mengadakan perjamuan malam. The Last Supper. Ya, The Last Supper. Perjamuan malam yang terakhir, dia menceritakan semua apa yang akan terjadi, termasuk juga dengan pengkhianatan Yudas Iskariot dan penyangkalan daripada Petrus. Mengatakan berani sumpah aku tidak mengenal dia ketika menghadapi bahaya. Tuhan cerahkan semua, ceritakan semua.
Petrus mengatakan, oh no, saya tidak akan berbuat seperti itu. Orang lain berbuat seperti itu. Kata Tuhan, kamu akan melakukan seperti itu. Setelah itu, malam itu juga setelah perjamuan malam ini, the Last Supper ini mereka seluruh murid-muridnya pergi ke Getsemani. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tunggu kamu di sini. Jangan pergi kemana-mana. Lalu dia pergi ke depan lebih jauh. Dia mengajak 3 muridnya yang dekat, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama, tinggal di sini kamu dan berdoalah supaya kamu jangan terkena pencobaan. Adapun hati berkehendak tapi tubuh ini lemah. Lalu Tuhan Yesus maju lagi ke depan dan dia berdoa seorang diri. Apa yang dikatakan di dalam doa ini? Tidak berkata-kata banyak berjam-jam. Allah sudah sedia. Waktu dia berdoa di sana, kali pertama dia berdoa, dia melihat tangan Allah dijulurkan. Ya, dijulurkan kepadanya begini, dijulurkan, tapi tangannya memegang itu adalah piala. Isinya murka Allah. Bukan karena Yesus durhaka, tapi murka Allah yang dijatuhkan kepada manusia apabila manusia tidak bisa diselamatkan, tidak bertobat. Dan Tuhan Yesus dalam doanya satu kali, ya Bapa, jikalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi di dalam semuanya bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Setelah berdoa satu kali ini, dia kembali melihat 3 orang muridnya. Lagi apa? Disuruh berdoa supaya tidak terkena pencobaan. Tapi murid-muridnya ini yang 3 ini tidur lelap. Balik lagi dengan perkataan yang sama, jikalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Secara daging Tuhan tahu bahwa penderitaan itu hebat, di atas salib disiksa dan sebagainya. Dia meminta kalau bisa cara lain, tapi Tuhan berkata, di dalam semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Sampai 3 kali dengan perkataan yang sama, Allah tidak mendengarkan. Berarti Allah yang sudah merencanakan itu yang harus kamu kerjakan. Dan dia kembali kepada murid-muridnya. Dan mereka masih tidur, dibangunkan. Siapa yang tidak ada saat itu? Ya, semua pada waktu setelah perjamuan malam terakhir ini, semua ikut, termasuk Yudas Iskariot. Tapi sementara Tuhan Yesus bergumul di dalam pergumulan yang luar biasa ini, Yudas Iskariot kembali ke Yerusalem. Dia menemui imam besar, imam-imam orang Farisi dan orang Farisi dan agama Yudaisme ini. Datang ke sana, mereka sedang berunding sebab tadi pagi mereka melihat bagaimana orang-orang Israel mengeluh-eluh Yesus untuk menjadi raja. Jadi mereka ketakutan karena pengaruhnya ya akan hilang. Ya sebelumnya memang pengaruhnya sudah hilang. Sebab mereka tidak pernah menghargai orang miskin, orang yang bodoh, tidak mengalami pendidikan, tidak diperdulikan. Hanya Tuhan Yesus yang peduli kepada mereka yang tidak diperdulikan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi. Termasuk imam besarnya, Kayafas. Tidak diperdulikan. Jadi mereka memilih Tuhan Yesus dan mereka menjadi ketakutan. Dan sekarang mereka sedang merunding. Dan Yudas Iskariot datang ke sana. Tuhan sedang berbuat apa? Kami hendak mencari Yesus. Kami tidak tahu di mana dia berada saat ini, kami akan menangkap dia. Yudas datang ke sana, menangkap dia. Dan dia bertanya, apa yang akan diberikan? Saya tahu tempatnya di mana Yesus berada. Apa yang saya dapatkan untuk kalau saya menunjukkan tempat itu di mana Yesus berada, dikasih uang berapa? Ya, cuma 30 keping perak, harga seorang budak. Budak dijual belikan itu zaman dulu sudah ada. 30 keping perak dikasih, diterima. Berjalan bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat orang Farisi ini. Imam-imam dengan sejumlah tentara Romawi yang dibayar, disewa. Sebab dia yang nanti akan menangkap
orang itu. Lalu berjalan ke Getsemani. Tuhan sudah selesai. Lalu apa yang dilakukan? Sebab tentara itu tidak mengetahui Yesus itu seperti apa. Dan dia berkata, nanti kalau kami sampai di sana, ingat ya, saya tunjukkan kepada kamu. Orang yang saya peluk dan saya cium, dialah yang kamu akan tangkap. Dan datang ke sana, lalu Tuhan Yesus sudah siap. Ya. Yudas maju ke depan, dia memeluk Tuhan Yesus, mencium Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, apakah engkau dengan ciumankah kamu mengkhianati aku? Lalu kemudian ditangkap oleh tentara Romawi. Petrus yang tadi berapi-api, ya, waktu dikasih tahu kamu akan menyangka aku 3 kali. Dia mengambil pedang seorang tentara, lalu memarang seorang imam dan mungkin berkelit, ya, yang kena kupingnya. Tuhan Yesus berkata apa? Bagus, hebat kamu ya. Tidak sama sekali, sebab Tuhan tidak pernah mengajarkan kekerasan bagi setiap orang percaya murid-muridnya. Kita menghadapi banyak kekerasan terjadi, tapi Tuhan tidak mengajarkan kepada orang yang sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kata Tuhan, sarungkan pedangmu. Orang bermain pedang akan mati dengan pedang. Kau pikir aku tidak mampu meminta kepada Bapa mengirimkan 1 legion malaikat-malaikat Tuhan akan menghancurkan mereka semua. Lalu Tuhan berjalan, dia pungut kuping yang jatuh dari tempatnya ini, ditempelkan kembali. Itu kasih daripada Tuhan, luar biasa. Lalu kemudian Tuhan ditangkap oleh tentara Romawi. Dan bagaimana dengan semua murid-muridnya? Tidak ada satu yang tinggal bersama dengan muridnya, membiarkan Tuhan ditangkap, diikat tangannya lalu dibawa kembali ke Yerusalem. Pertama dia dihadapkan kepada Kayafas, imam besar. Ya, pemimpin agama Yahudi, imam besar itu namanya Kayafas. Di sana berkumpul orang-orang yang menaruh kebencian kepada Tuhan Yesus. Mereka menuduh Tuhan Yesus dengan bermacam-macam tuduhan. Ada yang mengatakan dia menghujat Allah. Dia berkata, runtuhkan bait Allah. Aku akan membangunkan kembali dalam 3 hari. Ada firman Tuhan mengatakan 46 tahun kami membangun bait Allah. Bagaimana kamu bisa meruntuhkan dan kemudian membangun dalam 3 hari? Yesus tidak mengatakan bangunan rumah itu, tapi mengatakan dirinya. Ya, hancurkan dalam 3 hari aku akan bangunkan kembali. Dia menghujat. Dan kemudian ada lagi mengatakan, dia mengaku dirinya sebagai Mesias. Ditanya ini, Tuhan Yesus tidak menjawab. Waktu ada seorang mengatakan, dia mengatakan dirinya sebagai Mesias. Mesias, juru selamat. Dan Kayafas berkata, bagaimana tanggapan kamu dengan tuduhan ini? Apakah engkau sungguh-sungguh Mesias, anak Allah? Dan Tuhan berkata, seperti kata Tuhan. Dan mulai hari ini aku tidak akan lagi dalam dunia ini. Aku bersama-sama dengan Allah Bapa. Tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan apa yang dilakukan oleh Kayafas? Bagus ya, saya juga percaya. Tidak, dia robek jubahnya. Dia mengatakan dia menghujat, mengatakan dirinya sebagai Allah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab dia hanya ketua agama. Yang berhak untuk menjatuhkan hukuman adalah Pilatus. Dibawa kepada Pontius Pilatus. Diadili di sana. Dituduh lagi. Dan Pilatus berkata, apakah kamu tidak membela diri? Dengan penghinaan-penghinaan, tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan pada kamu. Yesus tidak menjawab. Istri Pilatus datang kepada suaminya. Dia berbisik di telinganya. Jangan berbuat macam-macam kepada orang ini. Orang ini tidak bersalah. Aku menanggung banyak masalah sepanjang malam mengingat dia ini. Begitu tertekan karena orang ini orang yang benar tapi diperlakukan dengan cara yang keji. Sebenarnya ingin menyelamatkan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa sebab orang Yahudi berkumpul di sana.
Tidakkah kamu membela? Tidak. Tuhan Yesus diam saja sebab sudah berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, lalu apalagi yang dilakukan oleh Pontius Pilatus? Dia yang berhak untuk menjatuhkan hukuman, tapi dia tidak berani menjatuhkan hukuman. Dia berkata, panggil seorang tahanan penjahat besar namanya Barabas. Dengar baik-baik, jangan salah ya, di Alkitab ada Barabas, ada Barnabas. Barnabas teman pelayanan dengan Rasul Paulus. Dia murid Tuhan juga. Ya, walaupun bukan rasul, tapi dia murid orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bawa keluar Barabas, lalu diberdirikan ngerendeng bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan kepada orang Yahudi, pilih mana yang harus dibebaskan. Kalau menurut logika yang benar, Yesus yang dibebaskan. Sebab dia tidak berbuat salah, tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi mereka yang sudah begitu dipenuhi dengan hawa nafsu, dia berkata, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Dan orang-orang Yahudi semua berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Lalu berbuat apa Pontius Pilatus? Dia ambil baskom air, dia cuci tangannya, dan kemudian mengelapnya kering. Dan dia berkata, aku bebas dari semua ini. Aku tidak turut bertanggung jawab. Kalau kita berbuat salah, ya di hadapan Tuhan, apa bisa mengatakan, saya bebas kok, nggak melakukan apa-apa? Tidak bisa. Satu hari akan mengalami pengadilan daripada Tuhan. Dan diserahkan kepada itu. Disalibkan, mikul salib, ya sampai ke Golgota, dibantu oleh seorang yang datang ke rombongan orang yang berdiri di pinggir ini. Sedang begini-begini melihat ada apa, terus ditarik sama tentara Romawi. Ambil salib itu, kamu bawa sampai ke Golgota ini. Jadi Tuhan Yesus sudah tidak berdaya sebab sepanjang malam tidak tidur, kemudian penderitaan, disiksa, ya, dipukuli, dicambuki, dan juga kepalanya ditaruh mahkota daripada duri, ya, sampai dari kepalanya keluar darah, duri masuk ke kulit-kulitnya ini. Dia sudah itu. Salibkan di sana. Apa minta ampun? Ampuni saya, bebaskan saya. Tidak. Dia sudah menerima, memutuskan dalam kehidupannya, saya akan menggenapi semua. Disalib di atas kayu salib Golgota. Ingat satu teriakan yang dia lakukan. Ketika dia ada di salib, dia seorang diri dan merasa begitu kesepian di dalam penderitaannya ini. Dia berkata sekali lagi berseru kepada Allah, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengatakan, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Jadi dia merasa seperti ditinggalkan Allah. Tapi Allah tetap tidak berkata apa-apa. Sebab itu tugas dia harus dilakukan. Ya. Dan ada lagi hujatan, sudah disalib ada hujatan. Dari seorang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Ada dua penjahat. Yang satu menghujat Tuhan Yesus. Yang satu berkata, diam kamu. Kita diperlakukan seperti ini karena kita orang berdosa, orang jahat. Tetapi dia ini bukan orang yang bersalah. Dia orang yang benar. Ya, lalu dia berkata, ya Tuhan, ingatlah akan hamba. Waktu Tuhan tiba di dalam kerajaan surga. Ingat, penjahat ini sebelum dia meninggal, dia sudah dijamah oleh Tuhan. Dengan penuh kesadaran dia minta belas kasihan pada Tuhan. Mengingat dia. Tuhan berkata apa? Oh, nggak bisa, enak saja ya. Sudah mau mati minta pengampunan, minta masuk surga. Tapi Tuhan tidak. Aku berkata kepadamu, kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu anugerah daripada Allah. Luar biasa. Masih sebelum itu meninggal, menyatakan anugerahnya. Mengampuni orang yang berdosa. Menyelamatkan jiwanya. Luar biasa. Saudara perlu ketahui anugerah Allah yang luar biasa ini. Itu yang menyebabkan kita orang-orang kafir ini. Ya, yang tidak mengenal perjanjian Allah, tidak mengenal tentang keselamatan sebagainya. Karena janji itu untuk bangsa Israel. Tapi ketika orang Israel menolak, nanti saudara
bisa baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11. Tolong dibacakan juga boleh. Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya yaitu orang Israel, tapi mereka menolak. Mereka menolak, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Dan dia berpaling kepada orang-orang kafir, ya, dan melimpahkan anugerahnya kepada orang-orang yang tidak mempunyai perjanjian tentang keselamatan daripada Tuhan, sebab kafir. Termasuk kita sekalian ini yang sekarang jadi gereja. Jadi kalau saudara bisa percaya Tuhan dan sekarang disebut gereja ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya. Itu ditulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Silakan baca di naskah, mungkin itu di sana. Di buletin tidak ada. Tapi saya ingat ayat ini, itu harus diperhatikan. 1 Petrus 3 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 9 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dahulu kita tidak mengetahui apa-apa tentang juru selamat, karena kita orang-orang kafir. Tetapi waktu Tuhan ditolak oleh bangsa Israel, satu dari Injil Yohanes 1 ayat 11 tadi, dia berpaling kepada orang-orang kafir, memanggil mereka dari suku-suku bangsa kafir ini, menyelamatkan mereka. Disebut, kamu inilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Dengan satu tugas, ingat baik-baik, saudara dan saya dipanggil bukan untuk bermegah diri, bersenang-senang, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak kepada Tuhan. Yesus sudah meninggal dunia, bagaimana dengan muridnya? Pergi semua, kembali kepada pekerjaan masing-masing. Di dalam kekecewaan mereka kembali kepada pekerjaannya. Dia sudah berkata, runtuhkan bait Allah. Dalam 3 hari aku akan membangunkan kembali. Itu nubuat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi anugerah Allah. Ya, bukan kebaikan kita, tapi itu anugerah daripada Allah. Luar biasa. Saya bisa mengenal Tuhan. Saya bisa percaya kepada Tuhan, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saya ingat ini karya Allah luar biasa. Sampai usia saya masih SMA, saya masih seorang yang minder, tidak bisa bergaul, pemalu, pendiam. Ya, saya pernah cerita waktu saya sudah melayani pekerjaan Tuhan, saya sedang lihat di etalase, lihat buku begini, didupak. Sampai saya sempoyongan hampir jatuh. Dan waktu saya berdiri di sebelah sana mengarah ke selatan, ada orang begini aja, pura-pura gitu. Saya pikir teman saya, kemudian saya dekati, saya mau tepak bahunya. Tapi kemudian dia berpaling. Dia berkata, dia ketawa dengan saya. Kata saya, Pak Sormin orang Batak, dia guru aljabar saya. Dia bertanya kepada saya, kamu kerja apa sekarang? Saya jadi hamba Tuhan. Bagus. Kata dia, bagus, cocok untuk kamu. Kamu orang pendiam. Saya pendiam. Sebab itu tidak dikenal. Ya, saya melakukan kebaikan waktu kelas 6. Saya jadi detektif kecil kelas 6. Ya, mengikuti orang yang memalak teman saya. Teman saya itu papahnya punya toko di Perapatan Ijan. Tokonya saya masih ingat, toko Maju. Ya, saya melihat ada seorang yang menghitung uang di tangannya. Sendirian ya, saya ngeliatin, gak ada yang tahu. Saya memperhatikan dia.
Mungkin kira-kira ada 30 rupiah mungkin. Kata saya dalam hati, dari mana punya uang segitu? Bayaran sekolah saja cuma 5 ketip. Bagaimana dia bawa uang sampai 30 perak gitu. Waktu saya masih sekolah swasta, dikasih bahasa Belanda, itu bayarannya 1,5 rupiah. Jadi 15 ketip. Sekarang jadi sekolah negeri 5 ketip. Murah nggak? Nggak ada sekolah murah seperti sekarang tuh, 5 ketip. Jajan saya cuma seketip. Ya, ini kok dari mana nih punya uang segini nih? Tidak ada orang tahu kalau saya tuh memperhatikan dia, tidak ada. Kali kedua ketika bel istirahat, teng keluar. Itu yang menghitung uang itu ada di depan saya. Tiba-tiba dari belakang nyerempet saya. Seorang teman saya juga, kelas 6 itu, ya. Dia datang kemudian memegang tangan itu yang tadi menghitung uang itu. Dia taruh di genggaman tangannya uang. Nggak tahu jumlahnya berapa. Kata saya, oh dari sini uangnya. Ya, saudara-saudara, itu karya daripada Allah tentang kasih dan anugerah Allah. Jadi saya menikmati anugerah Allah. Diberikan oleh Tuhan kesabaran. Sekarang poin yang terakhir. Bagaimana sikap Anda? Ya, bagaimana sikap dan tindakan Anda dengan kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita ini? Ini yang harus kita pikirkan, ya. Bukan cuma sejarah menceritakan, mengingat sejarah kematian Tuhan Yesus, tetapi apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui Tuhan Yesus ini. Tindakan kita apa? 1, ya, bersyukur atau mensyukuri anugerah Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Bersyukur, berterima kasih buat anugerah Allah. 2, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan alami pembaharuan hidup. Jangan cuma beragama Kristen, kebaktian hari Minggu di gereja, tapi saudara tidak mengalami kelahiran baru. Yesus sudah mengatakan, waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, ya, Nikodemus ahli Taurat dia datang. Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami masuk kerajaan surga? Dan Tuhan berkata, sesungguh-sungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, tiada ia akan melihat kerajaan Allah. Ini mutlak perlu bagi setiap orang percaya. Saudara dan saya harus mengalami kelahiran baru. Sudah dialami? Syukur kalau sudah dialami. Tapi yang belum mengalami, saudara harus berusaha mengalami sampai Tuhan baharui. Kalau saya tidak dibaharui oleh Tuhan, gak akan bertemu dengan saudara sebagai hamba Tuhan. Sungguh tidak akan. Berikutnya, ya tadi terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ada 2 lagi dan kemudian kita akan akhiri. Utamakan Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Jangan lupa ayatnya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan diberikan kepadamu apa yang kita perlu. Tuhan akan berikan. Utamakan Tuhan dan firman Tuhan, bukan kemegahan diri. Tuhan dan firman Tuhan yang perlu dimegahkan itu Tuhan. Utamakan Tuhan. Dan terakhir, setia pada Tuhan dalam ibadat pada Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan dalam ibadat maupun pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita pulang. Ya. Matius 24 ayat 13, kemudian Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Setia sampai kesudahannya akhir, Tuhan akan memberkati. Wahyu pasal 2. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota hayat, setia sampai akhir hidupmu. Bukan sudah kaya raya, lalu tinggalkan
bangga kaya raya. Setia sampai akhir dengan kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengadakan setia sampai akhir. Bukan cuma datang ke gereja setia, tapi dalam kehidupannya sungguh-sungguh kita menempatkan Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan kita. Bukan orang lain, bukan kekayaan, tapi Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita. Amin. Sampai di sini, semoga Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Tuhan akan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur dan kita akan nyanyikan satu pujian. Damai yang diberikan. Damai yang diberikan. Silakan berdiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir kebaktian Jumat Agung ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami pagi ini. Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Dan hamba berdoa mohon Tuhan akan berkati. Tuhan meteraikan semua pemberitaan firman Tuhan. Semua apa yang sudah kami lakukan baik melalui puji-pujian. Supaya semuanya sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Mulai dari pemain musik, pemimpin pujian. Juga yang melakukan pelayanan-pelayanan pengeras suara dan kemudian melalui online ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan berkati supaya semua yang kami lakukan pada pagi ini tidak menjadi sia-sia. Tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan berkat kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Hamba tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini mereka mengadakan kebaktian peringatan kematian Tuhan Yesus. Lindungi gereja-gereja Tuhan. Pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat. Biarlah damai sejahtera dan sukacita surgawi akan menyertai seluruh gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang mengadakan kebaktian peringatan kematian Tuhan Yesus di Golgota ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat kami yang tidak ikut serta dalam ibadah ini. Tapi kami berdoa mohon Tuhan berkati mereka. Dimanapun mereka tinggal, kalau mereka masih didera dengan ketakutan karena wabah virus corona ini, bebaskan mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka damai sejahtera, sukacita surgawi. Nyatakan kepada mereka bahwa mereka mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa tanpa tara. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup yaitu Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, lindungi kami di dalam perjalanan, baik yang dekat maupun yang jauh. Sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang apapun.
Berkati juga anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir. Dan Tuhan akan tetap memelihara mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, pimpin lindungi seluruh jemaat kami dalam perjalanan. Sepanjang hari penuhi dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa ucapan syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.